Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimi Farwiza akan menjelaskan hadis tentang persaudaraan dan silaturahmi. Nah, pengertian persaudaraan antara sesama muslim. Kata silaturahim ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu kata silah dan kata rahim. Nah, kata silah ini berasal dari kata waslu yang berarti menyambung dan menghimpun. Sedangkan kata rahim ini berarti kasih sayang dan kemudian dalam pengertian luas ini berarti peranakan atau kandungan karena setiap anak yang dikandung mendapatkan kasih sayang. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silaturahim berarti yang artinya bukanlah bersilaturahim orang yang membalas kunjungan atau pemberian, akan tetapi yang bersilaturahim adalah yang menyambung kasih sayangnya jika terputus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, maksud dari hadis Rasulullah ini, silaturahim ini bukan yang membalas kunjungan. Misalnya ada saudara kita yang berkunjung ke rumah kita, kemudian dia memberikan sesuatu. Kemudian kita membalas kunjungannya ke rumahnya dengan membawa sesuatu juga. Bukan itu yang disebut dengan silaturahim, akan tetapi yang menyambung kasih sayangnya jika terputus. Misalnya ada saudara kita atau bahkan nenek kita yang rumahnya ini jauh dari rumah kita. Nah, kita ini dianjurkan untuk tetap menjaga silaturahim atau menjaga hubungan baik dengan cara setidaknya dalam 1 tahun sekali kita mengunjungi mereka. Nah, ini dimaksudkan agar tetap terjalinnya hubungan baik antara kita sesama kaum muslim, antara sesama saudara. Nah, dengan adanya kita mengunjungi mereka, walaupun jarak rumah mereka jauh, maka hubungan baik akan tetap terjaga dan kasih sayang tersalurkan dan juga komunikasi akan tetap berjalin dengan lancar. Kemudian ikatan persaudaraan antara sesama muslim. Nah, Islam ini memerintahkan umatnya untuk bersatu padu, bukannya bercerai-berai. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surah Ali Imran ayat 102 sampai dengan 103. Nah, dari firman Allah Subhanahu wa taala ini maksudnya yaitu kita ini sebagai orang muslim dianjurkan untuk bertakwa kepada Allah ini dengan sebenar-benar takwa dengan tidak menyekutukannya. Dan yang kedua yaitu janganlah kita orang muslim ini mati dalam keadaan murtad, dan tetap menjaga atau menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan yang terakhir yaitu jangan bercerai-berai atau jangan bermusuhan antara sesama muslim, antara sesama saudara. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang mukmin itu bersaudara, tujuannya adalah untuk saling menyayangi dan saling mengasihi, bukannya saling bermusuhan dan saling menyakiti. Sabda Nabi dari Abu Musa, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan wasyabbaka baina asabihi, muttafaqun alaih. Yang artinya kehidupan orang-orang mukmin yang satu dengan yang lainnya seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan yang satu dengan yang lainnya. Nah, hadis ini menggambarkan hakikat hubungan antara kita sesama kaum muslimin yang diibaratkan seperti sebuah bangunan. Nah, misalnya kita hendak membangun sebuah rumah atau membangun sebuah bangunan, akan tetapi salah satu pondasi atau komponennya ini tidak ada, maka dipastikan bangunan itu tidak bisa dibangun. Nah, ini benar-benar menggambarkan bahwa betapa kuat dan kokohnya hubungan kita antara sesama kaum muslimin. Kemudian dalam hadis lain disebutkan dari Nu'man bin Bashir, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya persaudaraan orang-orang mukmin dalam menjalin cinta kasih sayang di antara mereka seperti satu badan. Sewaktu ada anggota tubuh yang sakit, maka meratalah rasa sakit tersebut ke seluruh anggota tubuh hingga tidak bisa tidur dan terasa panas. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maksudnya di sini kita ini hubungan antara kita sesama muslim ini diibaratkan satu badan. Misalnya ada anggota tubuh seperti kepala sakit, maka dipastikan seluruh badan kita juga merasakan lemas, tidak enak. Jadi kita
tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini menggambarkan betapa kuat dan kentalnya hubungan kita antara sesama kaum muslimin. Nah, jadi sebaiknya kita dalam agar tetap menjaga hubungan baik antara sesama kaum muslimin ini, jauhkan sifat egois. Karena dengan adanya sifat egois ini, kita menjadi sombong, maksudnya kita lebih mementingkan diri sendiri. Ini menyebabkan kita tidak memperdulikan saudara-saudara kita yang lain. Nah, ini benar-benar memacu perpecahan dan permusuhan antara kita sesama kaum muslimin. Nah, jadi egois itu sebaiknya kita hilangkan, karena untuk menjaga agar hubungan tetap baik itu, sifat egois ini sangat-sangat tidak dianjurkan. Selanjutnya itu memelihara silaturahim. Nah, silaturahim ini akan dapat diartikan menyambung tali kasih sayang. Nah, ini merupakan bagian dari kebutuhan setiap makhluk hidup, dan yang lebih utamanya di sini adalah manusia. Nah, seperti kita ketahui bahwa manusia ini adalah makhluk sosial. Maksudnya adalah manusia yang tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan orang lain. Walaupun sekarang kita hidup di dunia yang serba canggih, di teknologi yang super canggih, akan tetapi tidak membuat kita untuk tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, oleh karena itu tidak bisa dipungkiri lagi bahwa manusia ini harus senantiasa menjaga hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, sebagaimana firman-Nya dalam surah Maryam ayat 96 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang Maha Rahman Allah Subhanahu wa taala akan mengadakan perasaan kasih sayang bagi sesamanya. Nah, bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh ini, apabila kita sudah beriman dan beramal saleh ini, maka adanya perasaan kasih sayang bagi sesamanya. Misalnya kita saling menyayangi antara sesama saudara kita. Nah, itu membuktikan kita bahwa kita sudah menjadi orang yang beriman dan juga beramal saleh. Nah, selanjutnya itu Islam dalam berbagai ayat Al-Quran maupun hadis, Nabi sebagai sumber ajaran Islam juga telah banyak menganjurkan akan pentingnya kasih sayang terhadap sesama, serta melarang sifat yang berbau permusuhan dan pertikaian. Selanjutnya, bahkan apabila kita menjunjung tinggi memiliki sifat kasih sayang terhadap sesama, maka Allah memberikan ganjaran kepada kita. Nah, sesuai dengan hadis riwayat Imam Muslim yang artinya telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya At-Tujibi telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya atau ingin dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Nah, dari kutipan hadis tersebut dapat dipahami bahwa menyambung tali persaudaraan atau kekeluargaan akan mendatangkan kelapangan rezeki dan panjang umur. Nah, maksud dari dilapangkan rezeki di sini adalah misalnya kita memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, dengan banyak orang, maka akan terciptanya peluang. Misalnya kita hendak mencari pekerjaan, dengan kita berhubungan baik dengan orang ini, maka dengan sangat mudah kita mendapatkan peluang pekerjaan atau lowongan pekerjaan. Nah, ini benar-benar salah satu keutamaan dari menyambung silaturahmi, yaitu dengan diberikan atau dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan maksud dari pengertian dipanjangkan umur ini bisa dalam pengertian sebenarnya, yakni ditambah umurnya dari yang sudah ditentukan. Ajal ini sudah ditentukan, kapan kita meninggal ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi maksud di sini yaitu Allah memberikan umur yang diberikan taufik dan berkah dan bermanfaat bagi umat manusia yang lain. Nah, maksudnya di sini dipanjangkan umur tadi, kita itu memiliki umur yang berkah dan bermanfaat. Nah, hadis yang agung ini memberikan salah satu gambaran tentang keutamaan silaturahmi. Nah, keutamaan silaturahmi ini sangat banyak, dan hadis yang barusan itu menggambarkan salah satu gambaran tentang keutamaannya, yaitu dipanjangkan umur dan dilapangkan rezeki. Selanjutnya,
itu manusia sebagai makhluk sosial ini kita tidak akan pernah sukses jika tidak berinteraksi dengan sesamanya. Nah, bahkan keberhasilan dan kesuksesan seseorang tidak pernah terlepas dari keterlibatan orang-orang yang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum." Nah, yang artinya sesungguhnya kalian tertolong atau menduduki jabatan dan memperoleh rezeki kaya atas orang-orang lemah di antaramu. Nah, jadi tapi kenyataan untuk sekarang ini banyak sekali orang yang apabila sudah menduduki jabatan atau telah menjadi kaya, maka dia lupa dengan orang-orang lemah di sekitarnya. Padahal salah satu atau sebagian dari rezeki atau harta yang mereka miliki adalah sebagiannya lagi adalah harta atau hak orang-orang yang lemah atau orang-orang yang miskin. Nah, salah satu wujud silaturahim adalah seseorang mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berbunyi, yang artinya tidaklah beriman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, orang yang sudah dikatakan beriman adalah orang yang bisa mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, yang artinya tidaklah sempurna iman seseorang sehingga lebih mencintai dirinya daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan orang lain semuanya. Nah, tidak sempurna iman seseorang ini apabila dia belum mencintai orang tuanya, anak-anaknya, dan orang-orang di sekitarnya itu melebihi cintanya sendiri. Maksudnya, dikatakan dia beriman apabila dia sudah mampu mencintai keluarga, orang tua, anak-anak, dan orang lain di sekitarnya itu seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian itu ada larangan untuk memutuskan silaturahmi. Nah, adapun dalil yang mengenai tentang melarang atau pelarangan memutuskan silaturahmi ini dipaparkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitabnya dengan berdasarkan riwayat Abi Ayyub radhiyallahu anhu, yang artinya dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dihalalkan bagi seorang Muslim memusuhi saudaranya lebih dari 3 hari, sehingga jika bertemu saling berpaling muka, dan sebaik-baik daripada keduanya adalah yang mendahului memberi salam. Hadis muttafaqun alaih. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya ini sudah menjelaskan bahwa kita sebagai orang muslim tidak dianjurkan atau tidak dihalalkan untuk bermusuhan atau bermarahan dengan sesama kaum muslim itu melebihi dari 3 hari, dan pada saat kita bertemu kita berpaling muka atau bermusuhan. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarangnya, dan Rasulullah menjelaskan sebaik-baik daripada keduanya adalah yang duluan memberi salam atau yang duluan menyapa. Nah, ini adalah sebaik-baiknya kita sebagai umat muslim, yaitu untuk tidak marah lebih dari 3 hari, dan lebih baik apabila kita duluan yang memberi salam atau menyapa saudara kita tersebut. Selanjutnya itu ada tahapan-tahapan di dalam memelihara silaturahim, yaitu salah satunya yaitu dengan berinfak. Nah, infak ada yang berbentuk wajib. Nah, yang berbentuk wajib itu antara lain berupa zakat dan nafkah terhadap keluarga. Sedangkan infak dalam bentuk anjuran antara lain sedekah, hibah, dan hadiah. Nah, tahapan-tahapan silaturahim itu berinfak, misalnya contohnya dengan sedekah. Dengan kita memberikan sebagian harta kita kepada orang lain, yaitu yang dikatakan dengan sedekah, itu bisa memelihara silaturahim dan menjaga hubungan baik kita dengan orang lain. Selanjutnya itu ada dengan menahan amarah. Nah, kemampuan mengendalikan amarah ini merupakan langkah awal untuk dapat memelihara keserasian hubungan dengan sesama jika terjadi perselisihan dengan pihak lain. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melarang umat Islam untuk marah dengan kata la taghdab, yang artinya jangan marah, sebab jika kita sudah marah maka setan sangat mudah untuk menguasai kita, dan apabila seseorang sudah marah maka dia bisa melakukan sesuatu di luar pengendaliannya, sehingga misalnya dengan marah dia bisa mengucapkan kata-kata yang kasar sehingga dapat menyakiti hati saudaranya. Nah, ini menyebabkan permusuhan dan adanya kerusakan hubungan antara kedua orang tersebut. Selanjutnya, tahapan-tahapan dalam memelihara silaturahmi itu yaitu pemaaf. Nah, kemampuan memaafkan orang lain adalah langkah kedua setelah kemampuan mengendalikan amarah. Nah, misalnya ada seseorang yang telah menyakiti hati kita,
Maka alangkah baiknya apabila kita memaafkan dia, karena jika kita tidak memaafkan dia, maka timbullah perasaan marah dan dendam dan benci, sehingga kita juga bisa melakukan hal-hal yang tidak baik, misalnya dengan mengeluarkan kata-kata yang sakit, yang menyakiti hati mereka. Nah, ini menyebabkan hubungan yang tidak baik dan bisa menyebabkan renggangnya hubungan kita antara sesama muslim atau antara sesama saudara. Jadi sangat baiknya untuk memelihara silaturahmi agar tetap baik. Maka apabila ada yang menyakiti kita, maka kita segera untuk memaafkannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu dengan berbuat ihsan atau berbuat baik. Nah, jadi setelah kita mampu mengendalikan amarah dan kemudian kita mampu memaafkan, maka langkah terakhir itu adalah berbuat ihsan atau berbuat baik. Nah, jadi berbuat ihsan ini adalah bagaimana seseorang dapat berbuat baik terhadap mereka yang pernah melakukan kesalahan. Nah, misalnya tadi ada seseorang yang membuat kita marah, kemudian kita sudah memaafkan dia. Nah, selebihnya kita ini berbuat baik kepadanya, padahal dia sudah melakukan kesalahan terhadap kita, akan tetapi kita tetap berbuat baik kepadanya. Nah, sifat berbuat ihsan ini adalah sikap yang paling tinggi derajatnya di antara sikap-sikap yang lain, yakni padahal kita sudah disakiti tapi kita tetap bisa berbuat baik kepada orang. Jadi dengan demikian, setelah kita mampu mengendalikan amarah, setelah kita memaafkan, setelah kita berbuat baik, maka saat kita membuka lembaran baru pun, maka kita bisa isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.